Selamat pagi semuanya anak-anak Miss. Baiklah, hari ini Miss akan menyampaikan materi tentang klasifikasi demokrasi. Anak-anak Miss silakan buka buku halaman 53. Nah, jadi di sini dalam klasifikasi demokrasi ini kita akan belajar tentang pelaksanaan demokrasi itu belum tentu sama ya di sejumlah negara. Kenapa? Karena jadi dalam pelaksanaan demokrasi itu dapat berbeda. Jadi karena suatu negara itu dapat memberikan isi dan makna yang berbeda dengan negara lain. Jadi akibatnya apa, Miss? Nah, jadi akibatnya bentuk demokrasi pun dapat berbeda-beda loh, Nak. Jadi berikut kita akan bahas sama-sama klasifikasi atau pengelompokan demokrasi. Nah, di sini dalam klasifikasi demokrasi kita akan belajar pengelompokan yaitu salah satunya adalah cara menyampaikan pendapat. Nah, di situ kan anak Miss bisa lihat tuh slide PowerPoint Miss. Nah, di situ dijelaskan dan dipaparkan, Miss sudah memaparkan. Yang A itu kita akan belajar tentang cara menyampaikan pendapat itu bagaimana. Lalu yang B kita akan belajar tentang titik berat perhatian demokrasi itu bagaimana. Lalu kita akan mengklasifikasikan yang C itu wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Nah, itu kita akan belajar tentang klasifikasi demokrasi. Jadi klasifikasi itu terbagi 3. Yang pertama cara menyampaikan pendapat. Nah, kita akan menjelaskan dulu tentang cara menyampaikan pendapat. Nah, jadi di sini berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi itu dapat dibedakan menjadi berbeda-beda, yaitu salah satunya adalah demokrasi secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Nah, jadi anak-anak Miss mungkin tentu tahu ya, demokrasi langsung. Nah, jadi demokrasi langsung itu jelas, yaitu dari rakyat langsung menyalurkan kehendaknya. Jadi pada demokrasi langsung itu rakyat itu memang diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini akan yang sering terjadi kan di kehidupan nyata kita, karena kan kita memilih demokrasi secara langsung. Jadi rakyat itu dapat menyalurkan hak dan pendapatnya tanpa perwakilan. Nah, demokrasi jenis ini dapat dilakukan jika rakyat suatu negara tidak terlalu banyak. Misalnya contoh saat ini adalah musyawarah di tingkat RT atau RW yang dapat dihadiri oleh seluruh warga. Nah, jadi dalam musyawarah RT RW ini semua orang bisa dari masyarakat tersebut bisa menyalurkan pendapatnya. Selanjutnya, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Nah, jadi dari demokrasi tidak langsung atau perwakilan ini, alasannya itu kenapa, Miss? Kok ada beberapa negara yang memakai sistem ini ya, Miss? Nah, jadi dalam demokrasi tidak langsung atau perwakilan, Miss harus tekankan ya, rakyat itu memang memilih wakil-wakilnya sebagai pemegang kehendak rakyat. Jadi pada demokrasi tidak langsung ini, rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, jadi rakyat memilih wakilnya dalam pemilihan umum untuk membuat keputusan politik. Jadi aspirasi rakyat disalurkan melalui para wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga parlemen. Jadi demokrasi tidak langsung ini dilaksanakan di negara-negara modern. Nah, jadi antara lain karena hal-hal sebagai berikut ya. Di sini ada 3 alasannya. Kenapa ada negara-negara modern seperti ini mengadopsi demokrasi tidak langsung atau perwakilan seperti ini? Yang pertama itu alasannya, yang pertama penduduk negara yang selalu bertambah dan mengumpulkan penduduk di suatu tempat tidak akan mungkin dilakukan. Yang kedua, masalah yang dihadapi oleh pemerintah makin rumit dan tidak lagi sederhana. Jelas dong, ini memang pada kenyataannya memang terjadi di kehidupan negara demokrasi. Yang C, setiap warga negara nomor 3 mempunyai kesibukan sendiri, sehingga masalah mengenai pemerintah dapat diwakilkan oleh siapa? Ya, diwakilkan atau diserahkan kepada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintah negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Nah, di situ anak-anak Miss bisa lihat. Jadi rakyat itu memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga DPR atau perwakilan rakyat, tetapi waktu rakyat menjalankan tugasnya itu memang diawasi rakyat melalui referendum. Nah, jadi contohnya adalah negara Swiss ya. Jadi negara Swiss yang menganut sistem seperti ini. Jadi jenis referendum yang dapat dijalankan antara lain, nah Miss di sini ada 3. Nah, apa saja itu referendumnya? Yang A itu adalah referendum wajib. Nah, apa Miss referendum wajib itu? Nah, jadi referendum jenis ini dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal-hal yang memang dianggap penting atau mendasar. Contohnya nih, yang sering terjadi ketika ada perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah referendum tidak wajib. Nah, jadi dalam referendum jenis ini dilaksanakan jika waktu tertentu setelah suatu rancangan RUU diumumkan. Jadi sejumlah rakyat mengusulkan diadakan referendum. Jadi jika dalam waktu tertentu tidak ada pemerintahan dari rakyat, RUU itu tidak dapat menjadi undang-undang yang bersifat tetap. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga adalah referendum konsultatif. Nah, jadi referendum konsultatif ini adalah referendum jenis ini hanya sebatas meminta persetujuan saja. Nah, pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Ya, seperti itu ya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang B, yaitu titik berat perhatian. Nah, itu pengklasifikasian yang kita bahas tadi, klasifikasi demokrasi. Yang pertama kan tadi cara menyampaikan pendapat. Lalu yang B ini kita akan klasifikasinya adalah titik berat perhatian. Jadi berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi itu dibedakan sebagai berikut. Nah, di situ banyak sekali ada 3, yaitu demokrasi formal, material, dan gabungan atau campuran. Nah, yang pertama itu demokrasi formal. Apa itu demokrasi formal? Nah, jadi dalam demokrasi formal ini, jadi demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik. Nah, ingat ya, dia tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan di dalam bidang ekonomi. Jadi pada demokrasi formal, individu memang diberi kebebasan yang luas sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal. Jadi demokrasi jenis ini umumnya diterapkan di negara berpaham liberal. Nanti kita akan bahas negara-negara mana saja yang menganut demokrasi formal seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang titik berat perhatian. Itu yang kedua adalah demokrasi material. Apa itu demokrasi material? Nah, contohnya demokrasi material ini adalah yang menganut dari demokrasi material ini adalah negara-negara komunis contohnya. Jadi demokrasi material ini adalah demokrasi yang memang memandang manusia itu mempunyai kesamaan di dalam bidang sosial, ekonomi, sehingga persamaan di bidang politik itu tidak menjadi prioritas. Jadi untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, partai politik yang berkuasa dengan mengataskan negara menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara sehingga hak milik pribadi tidak diakui. Nah, jadi kebebasan dan hak manusia di bidang politik dihilangkan demi persamaan di bidang ekonomi. Lalu demokrasi material ini umumnya dikembangkan di negara berpaham sosialis komunis. Oke, selanjutnya yang ketiga ini adalah demokrasi campuran. Anak-anak Miss bisa lihat di sini. Apa itu demokrasi campuran atau demokrasi gabungan? Demokrasi gabungan itu biasanya diadopsi oleh negara-negara non-blok. Jadi demokrasi yang menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial, persamaan di dalam bidang politik, hukum. Misalnya contoh negara-negara ini yang menganut sistem ini, salah satu contohnya adalah negara Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, dan India. Oke, selanjutnya Miss akan membahas tentang yang C. Oke, yang C ini Miss akan membahas minggu depan ya anak-anak Miss ya. Oke, anak Miss.